Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sama-sama belajar, alangkah akan mendapat keberkahan kalau kita sama-sama membacakan surat Al-Quran Al-Fatihah. Karena disitulah ada kalimat ayat ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah berikan kita jalan yang lurus untuk berjumpa dengannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak ingat kita berjumpa sudah berapa kali. Tapi seingat saya sudah lebih dari 5 kali. Artinya sudah 5 tahun. Saya mau tanya boleh? Adakah jemaah di sini yang tidak hadir sholat subuh yang selama saya di sini berjumpa dan mereka sudah hijrah ke alam lain? Semoga Allah muliakan. Pada saat kita berjuang untuk selalu menjaga sholat, apalagi berjamaah, ini seperti biasa. Apa ini? Di mana-mana saya kalau melihat isi kajian itu pada ngantuk. Apalagi kalau dapat senderan. 5 ini adalah hadiah madu hasil baru panen bigoiri soalan. Bigoiri hisab. Tidak ada tanya jawab. Yang satu adalah untuk Al-Ustaz Imam sholat subuh. Mana beliau tadi ya? Masya Allah. Saya kalau sama beliau harus mendatangi beliau yang di sini. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz. Semoga luar biasa. Apa? Yang kedua, tanpa harus ada tanya jawab, saya senang dengan muazzinnya. Mana tadi muazzinnya? Masya Allah. Sini Ustaz. Afwan. Semoga Allah berkahi. Ini juga langsung diberikan yang pertama hadir di masjid ini. Yang pertama itu siapa? Yang menyambut saya di depan ya? Masya Allah. Apa tadi saya? Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Dan ini adalah satu lagi untuk jemaah yang tetap hadir untuk sholat subuh walaupun dengan kursi. Demi Allah, ketika Ummu Maktum mendatangi Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang buta. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku boleh sholat di rumah sementara mataku buta dan aku tidak ada pendamping pelayan yang mengantarku ke masjid? Maka Rasulullah SAW jawab, boleh. Kemudian Ummu Maktum mengatakan, terima kasih ya Rasulullah. Lalu kembali pulang ke rumahnya. Tapi sebelum jauh tiba-tiba Rasulullah memanggilnya, ya Ummu Maktum,
engkau masih mendengar suara azan? Masih ya Rasulullah. Kalau begitu engkau wajib untuk sholat di masjid. Masya Allah. Yang buta tanpa pendamping wajib. Kita melihat bisa berjalan, punya anak, punya menantu, punya tetangga. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ketika saya berhaji, saya datangi 2 orang pemuda. Dua-duanya kakinya satu. Yang satu pakai kursi roda, yang satu pakai tongkat. Karena mendorong yang kursi roda, saya datangin. Dia datang bukan untuk umroh, dia datang untuk hajjan mabrur. Saya datangin, ya haj, dari mana antum? Min aina anta? Syria ya haj. Masya Allah. Kaki satu sampai ke tanah Mekah untuk berhaji. Dua-duanya kakinya satu. Kalau antum jemaah yang biasa masih ada fotonya. Saya pegang. Saya kalau berjumpa dengan orang-orang yang kelihatannya lemah, kelihatannya tidak sempurna, tapi mengabdi sepenuhnya kepada Allah Rabbul Izzati, saya datangi, saya peluk, bahkan saya cium tangannya. Sayang. Jemaah, biasanya kan pengajian itu selesai pulang ya. Ingat nggak materinya? Usia saya sudah lebih dari setengah abad. Masya Allah. Tadi siapa pakai kursi? Saya melihat. Oh, Masya Allah. Ustaz, boleh sampaikan ke, atau saya yang kesana saja ya? Materi mah gampang. Lihat di kitab, lihat di Google. Jazakallah. Satu lagi untuk siapa? Untuk ibu-ibu mau ya? Ya? Ada ibu-ibu yang sepuh, yang paling sepuh, yang pakai kursi, silahkan berikan. Semoga Allah sembuhkan. Baik. Jemaah nggak usah khawatir. Ini masih banyak ya. Tapi ini harus ada tanya jawab ya. Jadi materi saya nggak bisa cuma dengar atau ngantuk, pasti nggak akan dapat. Siap? Jemaah, apa target kita hidup beribadah di muka bumi? Kalau cuma sekedar sholat pulang, zakat, fitrah, sedekah, targetnya apa? Siap? Ridha Allah. Masya Allah. Tapi itu bukan pertanyaan untuk hadiah. Ustaz, Afwan, berikan hadiah ke beliau. Semoga Allah melihat. Jemaah, siapa yang pernah umroh atau berhaji? Coba tunjukkan. Berhaji, umroh nggak apa-apa. Yang lain belum? Atau nggak menampilkan diri nggak apa-apa dalam masjid ya? Sudah, yang umroh pasti banyak. Pertanyaannya satu, ada berapa pintu di Masjidil Haram? 4. Berarti Bapak tidak keliling. Ayo, siapa dapat hadiah lagi? Hah? Ada berapa? Jangan buka Google. Kita latihan iman ya. Ada berapa? Ya? Oke. Saya tanya. Kalau yang belum umroh, harusnya cari tahu pintu mana yang langsung menghadap ke Ka'bah.
Kalau yang sudah umroh harusnya tahu, saya harus lewat ini, pintunya jam ini, biar saya langsung ke pelataran Ka'bah. Coba bab 79, Masya Allah. Baik, pintunya hanya 6. Apa satu? Bab King Abdul Aziz. Bab King Abdul Fat. Bab King Abdullah. Bab itu bukan bab skripsi ya, pintu ya. Bab Al-Umrah. Biasanya buat orang-orang umroh dari Tanjim ya. Al-Umrah. Terus satu lagi bab Al-Fat. Ini tuh tidak banyak dihalang-halangi, tapi hati-hati karena kita masuknya, seingat saya itu lewat jalur sa'i. Kalau bab King Abdul Aziz tidak gampang itu ya, itu pintu utama. Yang jarang orang tahu adalah bab As-Salam. Pintunya dekat dengan rumah Rasulullah yang segaris. Jadi yang belum umroh, kalau belum berangkat, belajar dulu tuh. Kita harus lewat sini biar kita bisa dapat langsung. Tapi materi subuh ini kita tidak membahas tentang pintu Masjidil Haram. Kalau kita ke Masjidil Haram saja kita harus mengetahui pintu-pintunya agar kita bisa tahu lebih dekat kemana, tidak lelah, tidak ngantri, tidak berputar. Bagaimana kalau kita menuju surga? Bukankah Allah berfirman dalam Quran bahwa surga itu pintunya ada banyak? Bahkan surga itu bertingkat-tingkat. Sekarang saya tidak akan membahas nerakanya. Kalau membahas neraka mah habis sudah, ngeri kita ya. Jadi sekarang kita selama ini kan healingnya suka kemana? Ke Jawa Tengah, apa namanya itu? Yang sekarang yang kemarin kena banjir, Gucci, healing-healingnya ke situ ya, ke Singapura. Mari kita buka mata dan buka iman. Kita healingnya ke surga. Tulisan saya dibaca, udah capek hidup di dunia, mau pindah ke surga. Capek Pak di dunia, punya rumah gede bayar pajak, listrik mahal, punya mobil bagus pajaknya mahal, bensinnya mahal. Makanya saya mikir, enak di surga. Di surga istana dari permata, nggak bayar PBB, nggak bayar listrik, nggak bayar air. Siapa yang mau ke surga? Ini bulan Ramadan, siapa yang mau ke surga? Di bulan Ramadan, siapa yang mau melewati babul jannah? Cuma satu, babul jannah, tidak berminat. Bagaimana melewati bab King Abdul Aziz? Langsung melihat Ka'bah, langsung berdoa tentang bagaimana berjumpa pertama kali dengan Ka'bah. Siapa yang melatih babul jannah? Bapak kalau tidak mau diaminkan sama malaikat gimana Pak? Nggak ada yang mau? Pede Pak. Dosa kita banyak juga pede aja dapat surga. Kenapa? Saya mau pede, dosa saya banyak Pak. Kan pede nggak masuk surga. Pede kenapa? Rasul yang bilang semua musuh itu masuk surga bagi yang mau. Itu hadisnya. Ini harus dikaji ya. Pede, dosanya banyak masuk surga. Pede kenapa? Ar-Rahmanir-Rahim yang kita baca tadi. Allah tuh maha penyayang, mengalahkan kasih sayangnya ibu kita. Coba kita berbuat salah, ibu kita memaafkan nggak? Salah lagi maafkan nggak? Salah lagi maafkan nggak? Ngelawan ibu kita dimaafkan nggak? Itu baru makhluk ibu kita. Tidak punya sifat maha, tapi Allah punya sifat maha.
Makanya ketika saya menghitung dosa dan saya bilang, saya kayaknya nggak bisa masuk surga, langsung saya ambil hadis yang lain. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya semua umat muslim itu masuk surga karena karunia Allah. Lalu sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasul? Rasulullah mengatakan, iya. Berarti kalau kita mau masuk surga, walaupun dosa banyak, berbaik sangka kepada Allah. Jadi siapa yang mau masuk surga, yang diaminkan sama malaikatnya, wah harus dimotivasi gitu baru ngangkat tangan ya. Baik babul jannah, semoga Allah takdirkan jemaah di sini kita berkumpul di sana. Saya tuh sebelum mau mengisi materi kajian ini tuh cuma satu tujuannya. Saya Sherlock. Ya, surga ada berapa levelnya? Hah? Ada berapa? Baik, sekarang kita bahas pintunya dulu ya. Nanti tahu surganya ada berapa. Saya ngebahas ini juga. Kan ngapain ngebahas ini kan goib? Akan belum pernah, udah pernah sana belum? Tapi Rasulullah juga kan menyampaikan tentang surga. Padahal Rasulullah sudah ke sana belum? Sudah sekali. Hanya melihat tapi tidak masuk. Melalui Isra Mi'raj. Tapi tidak masuk. Tapi ternyata Allah gambarkan di Al-Quranul Karim hadis-hadis. Dan itulah yang saya kumpulkan dan saya share ke jemaah semuanya. Mau nggak? Kan kalau bapak nyaris rumah teman tetangga nikahan juga kalau Sherlock dong, ya kan? Kalau Sherlock gampang nggak? Nggak usah nanya. Tapi kalau zaman dulu nanya-nanya kan. Nah sekarang saya Sherlock mau nggak? Baik, ketika saya Sherlock dan suatu saat jemaah di sini semua semoga Allah dahulukan masuk surga. Dan saya masih merangkak di jurang neraka. Saya berharap jemaah ingat di dunia ini kita pernah bertemu. Saya berharap jemaah yang lebih awal masuk surga menyampaikan ke Allah bahwa orang yang pernah duduk di sini menyampaikan tentang surga, jalannya surga itu ternyata tertatih-tatih di jurang neraka. Kalau jemaah di sini berterima kasih sama saya, apakah mau masih berterima kasih di akhirat nanti? Itu niat saya menyampaikan saya tentang surga. Saya belum tentu dapat lebih awal. Berat ujiannya. Berat ujian hati bagi orang berilmu, bagi orang berharta, bagi orang berpenampilan baik, bagi orang yang memiliki jabatan. Setiap orang yang diberikan kelebihan itu adalah ujian. Begitu Pak. Tadinya saya tidak mau sampaikan ini. Saya rangkum, saya kumpulkan ayat dan hadis-hadisnya. Saya cuma berharap kalau ada di antara jemaah yang duluan melihat saya merangkak-rangkak, jangan lupakan saya ya. Kasihani saya. Sebagaimana saya mengasihani jemaah di sini, mau menyampaikan ilmu ini. Selama ini kita selalu mencari kebahagiaan ke daerah-daerah tempat-tempat yang indah. Kita lupa. Sampai kita tidak tahu tingkatan surga itu ada berapa. Itu kampung halaman kita. Kita tidak tahu jumlah pintunya surga ada berapa. Dalam hadis Bukhari disampaikan, fi jannatu thamaniyatu abwab. Berapa itu kunci pintu surga? Thamaniyatu. Siapa yang 8 tadi? 8.
Hadis Sahih Bukhari. Kenapa saya tadi mengawali dengan Masjidil Haram? Salah kita masuk pintu, kita akan berputar tahu-tahu ada di lantai 4. Niatnya ingin di pelataran tawaf di bawah, memegang Ka'bah, Hajar Aswad, Multazam. Karena salah kita masuk ke pintu dan saat itu harus diputar, tiba-tiba harus ke lantai paling atas. Nah, makanya kita bahas para kiai, para guru, para ustadz, nggak apa-apa nih dibahasnya tentang surga. Walaupun nggak kebayang, sebenarnya kalau kita baca ayat itu kebayang. Bapak tahu emas? Tahu? Siapa di sini rumahnya yang temboknya dari emas? Belum ada? Saya, kalau ada saya ingin berkunjung. Bapak tahu zamrud? Yang warna merah, biru. Siapa yang temboknya dari zamrud? Semuanya ya? Belum ada juga? Belum ada. Bapak tahu, istana di surga diperuntukkan untuk satu orang muslim beserta istrinya. Yang tertinggi adalah dindingnya semuanya dari emas merah. Bapak punya 2 gram aja ditaruh di lemari, betul nggak? Ini semua temboknya mau dikupas lagi nggak? Ya, nih nanti tanya jawabnya harus jelas ya. Targetnya kajian saya itu adalah jemaah di sini benar-benar bisa mendapatkan surga. Sekarang pertanyaannya, selama ini ibadah itu sudah yakin dapat surga belum? Benar yakin? Dari mana Pak? Jumlah pintunya aja nggak tahu, jumlah surganya tingkatnya nggak tahu. Yakin nggak? Yakin tanpa mengetahui masalah itu? Yakin umroh besok? Yakin? Pak, ini penduduk di sini berapa ribu? Satu RW itu 400 ada ya? Ini sampai nggak 400? Kayaknya banyak sih. Ya, jin, malaikat, banyak ya. Kalau kita ke Mekah jangan lupa ke masjid jin. Di mana turun surat jin. Datangi masjid As-Sajarah, di mana pohon kurma menangis ketika Rasulullah memegang tongkat. Datangin. Oh ini ternyata. Begini Pak, kalau cuma ngaji terus pulang kita lupa percuma, betul nggak? Mau pakai target nggak? Mau tidak? Target kita apa? Target pertama yang gampang. Tadi bicara tentang mau melewati babul jannah, semuanya siap? Siap? Dan emas nih kalau udah siap-siap ini. Siap nggak? Gimana Pak? Yang semangat muslim Pak? Ini Timur Tengah, Iran dengan Amerika dengan Israel udah perang Pak. Cuma tinggal nunggu perang dunia ketiga. Iran pesan rudal yang paling canggih dari Cina, Rusia kirim. Nanti perang, nanti merembet Pak. Sama kayak perang dunia kedua. Indonesia nggak ikut-ikutan, tapi Jepang datang ke sini butuh logistik, akhirnya kita ikut. Jadi kita nggak santai nih Pak. Saya kalau ngeliat, ya Allah, ini kita harus siap nih. Siap syahid kan? Ya, aduh istri masih muda, masih cantik. Siap? Siap lewatin babul jannah? Sebelum lewatin babul jannah, maka ada satu pintu yang harus kita lewati, yaitu babul maut. Semua, walaupun para nabi, Rasulullah sekalipun, siap melewati babul maut? Siap? Coba angkat tangan. Mau saya doakan? Ramadan. Siapa yang siap?
Benar? Siap? Masya Allah. Kesini Pak. Saya mendoakan semoga Allah jadikan kebaikan nanti ya. Saya tidak mendoakan semoga disegerakan. Kenapa Bapak takut? Jemaah, semoga Allah sembuhkan. Masya Allah. Pak, ketika kita siap, maka ini ketua DKM ini mana? Kalau saya berikan teknik di masjid ini pertama kali masjid ini yang saya berikan tekniknya, mau nggak diamalkan? Percuma kita ikut kajian, materinya bagus-bagus, pembicaranya, pendidikannya tinggi, tapi kalau tidak diamalkan percuma. Ketua DKM-nya mana Ustaz? Mana Ustaz? Nah ini ya, siap ya. Kita pakai target ya. Nanti saya kan kayaknya setahun sekali. Nanti sebelum setahun saya lihat ya. Karena pintu surga itu ada berapa? Bapak, kalau kita cerdas, selama ini kita ibadahnya kan ngarau kusiku, semuanya dilakuin kan. Pokoknya saya nggak tahu, pokoknya mudah-mudahan nih masuk surga, mudah-mudahan lagi nggak yakin, tapi semua dilakuin kan, betul nggak? Itu kalau bisnis bagus nggak gitu? Jualan ini dijual, jual lama-lama, jual baju, jual kompor dari rumah gitu ya. Strateginya gini Pak. Ada yang tahu? Pintu surga babul jannah ada 8. Apa saja? Gampang loh menghafalnya. Kalau gitu gini aja deh. Masih ingat saya suka menyampaikan tentang bulan Hijriah? Sudah pada hafal? Lupa? Berapa puluh tahun jadi muslim Pak? Nanti kalau ketemu orang Israel, tahu muslim. You cannot understand, you can remember the month of your Islam. Ledek Pak. You're Muslim, but you don't understand the name of Hijriah. Mau diulang lagi? Siap? Ayo Pak, saya bertahun-tahun Masya Allah, lalu berikan ingatan. Diingatnya kayak gini ya. Tahun bulan pertama itu Pak Muharram. Patokannya Muharram. Kalau sudah Muharram, kita ngapain? Harus safar, harus jalan. Siap? Coba ikutin. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil. Ingat hadisnya tentang Ramadan. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna. Habis Ramadan bulan apa? Itu udah daftarnya 4, tinggal 8 lagi. Ya enggak? Ulangi. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab dan Ramadan. Ramadan Sya'ban. Rajab dan Sya'ban. Ramadan. Terus Zulqa'dah, akhir tahun tuh Zulhijjah. Siap? Ulangin ya. Aduh, mana Bapak jemaah? Ayolah, misi kajian tuh diingat, ya dapat pahala. Kadang mau masuk surga. Nanti saya kasih tahu kuncinya, Sherlock. Kalau nggak saya Sherlock nih, saya langsung pulang nih pagi ini, nggak di Sherlock ya. Muharram, ayo yang itu juga. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah apa ini? Nah, coba hafal sekali lagi. Muharram,
Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan. Itu bisa. Masa kesemen ya kan? Nah, baru saya share ya. Satu lagi. Masya Allah. Ini yang senang bapak-bapak nih dapat kajian, ibu-ibunya enggak. Sekarang sambung ayat mau Pak? Siap ya? Sambung ayat yang gampang aja ya. Baik, satu ayat saya sampaikan. Siapa yang bisa sambung, jangan lama-lama, langsung jawab ya. Karena biar nggak ngantuk, kajian-kajian saya di mana-mana, nanti kalau subuh-subuh ngantuk ya. Oh enggak, sambung ayat, mundur ke belakang. Ihdinas syiratal mustaqim. Mana? Mana itu suaranya mana? Sini, antum sini. Nggak apa-apa. Itu rezeki antum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wah, saya ingat Syekh saya waktu di Ma'had. Beliau bilang ke saya ini, antum hafal Al-Fatihah, tiap sholat dibaca 7 ayat berulang. Tahun berapa dulu ya? Syekh bilang ke saya, antum bisa nulis Al-Fatihah. Antum bisa baca kebalik ke belakang. Situlah saya belajar. Kalau kita mencintai, menjiwai Al-Fatihah dibaca, belajar terus. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya, selama ini kita cuma bisa, tidak bisa nulis. Bahkan diputar ke belakang pun lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Allah cinta kita, tapi kita mengabaikan. Masya Allah. Subhanallah. Coba. Yuk, kita semangat mendekat kepada Allah ya. Jemaah, membahas tentang surga, tingkatannya, pintunya, nggak akan selesai satu pertemuan, apalagi cuma 1 jam. Sekarang targetnya gini. Pintu surga ada berapa? 8. Hadis Bukhari sahih ya. Fi jannatu thamaniyatu abwab. 8. Ketua DKM dengan mohon mulai hari ini cari buku tebal yang terindah 8 buah, taruh di masjid ini. Babul sholat, tulis depannya babul sholat, pintu sholat. Babul sedekah, pintu sedekah. Babul jihad, babul royan. Ila sholimun. Babul royan tuh nggak bisa dimasukin kalau sama yang nggak sahur. Sekarang banyak sahur. Siap nggak? Nanti jemaahnya itu ngisi. Bapak harus tahu pintu mana yang paling banyak antriannya. Kalau kira-kira kalau babul jihad dapat paling depan nggak? Kita dapat. Benar, kita ngalahin Tolhah yang tangannya terputus menjaga Rasulullah. Benar, kita akan mengalahkan Umar bin Khattab. Babul jihad besar nggak kita kemungkinan dapatnya? Hah? Kecil.
Berperang aja kita nggak berani, betul nggak? Padahal, coba surat kedua ayat 216. Yang bisa baca, dapat tadi ya. Ayo. Surat kedua apa? 216. Itu suratnya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tuh sensitif dengan surat An-Nisa ayat 3. Langsung bapak-bapak tahu. Bapak-bapak tuh sensitif harusnya dengan Al-Baqarah ayat 216. Coba silakan baca. Nggak apa-apa, dicari aja di Google. Ayo. Sudah mau suruh ya? Belum sampai nih Pak. Ada yang mau baca buat saya, buat kita semua? Kalau saya membaca, ruhnya beda. Tapi kalau jemaah yang membaca, Bapak akan mendapatkan karena sama-sama kita belajar. Ada yang mau? Nggak apa-apa, buka Google nggak apa-apa, buka Quran. Kan udah dikasih tahu 216 Ustaz, tafadhol. Saya mah kalau ngasih pertanyaan selalu ngasih hadiah, tafadhol. Gimana? Ayo. Surat kedua apa? Al-Baqarah 216. Silakan. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masya Allah. Mana yang baca? Saya nggak tahu. Mana? Masya Allah. Ada Ustaz. Jazakumullah. Masya Allah. Saya senang. Pertama kali mendapatkannya saya senang apa? Beliau membacanya apa? Kalau ada, saya setiap bertemu orang tidak membaca ta'awudz, saya bilang ta'awudz, termasuk ke anak saya. Kang, apa dalilnya? Dalilnya lebih sahih dari yang sahih. Surat ke-16 ayat ke-98. Coba baca. Tadi apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu berjihad, berperang. Ngeri nggak Pak? Ternyata ada ayat kayak gitu. Bapak siap jihad nggak? Saya tahu Bapak takut karena Allah berfirman seperti itu. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Terus Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau menganggap itu jelek tapi ternyata baik buatmu. Itu awalnya dari perintah jihad. Bapak sekarang berani bilang jihad, tapi pada saat punya rumah bagus, istri masih muda, cantik, kalau saya sakit, waduh diambil orang, betul nggak? Fitrah, makanya Allah mengatakannya firman seperti itu. Saya suka bilang gini, ujian terberat kaum muslimah itu adalah surat An-Nisa ayat 3. Tentang apa? Bapak mah hafal ya. Itu ujian perasaan kaum wanita. Bahkan Sayyidah Aisyah saja cemburu walaupun istri pertama Rasulullah sudah wafat, Khadijah. Cemburu karena Rasulullah suka menyebut-nyebut, mengingat. Itu istri Nabi. Apalagi istri kita bukan Nabi.
Cemburunya jangan main-main, Pak. Panci bisa ke ruang tamu. Tapi itu korban perasaan. Kalau saja muslimah di Indonesia itu paham bagaimana Allah mengeluarkan firman itu, kalau surat An-Nisa ayat 3 adalah korban perasaan kaum muslimah, Al-Baqarah 216 adalah korban nyawa para muslim. Betul nggak? Lebih berat mana, korban nyawa atau korban perasaan? Tuh. Ta'awuz ya. Kenapa ta'awuz? Dalilnya Sahih nggak kan? Saya kalau diminta dalil ya. Saya kalau diminta dalil yang saya keluarin apa? Lebih sahih. Yang saya keluarin ayat. Ada nggak ayat dhaif? Ada nggak ayat maudhu? Saya akan mengeluarkan yang satu langsung ayat sehingga tidak ada perdebatan. Surat 16 ayat ke-98 tuh harus ta'awuz, wajib ta'awuz, wajib perintah Allah. Karena kenapa? Ternyata bacaan sholat juga bisa dijadikan sihir. Bacaan Quran itu bisa dijadikan sihir. Makanya Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fa'udzu Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim." Tuh. Baik, bapak-bapak jemaah dan ibu-ibu pada DKM, berapa buku yang harus disiapkan? Harus cerdas muslim itu kalau mau umroh jam sekian nggak bisa lewat bab King Abdul Aziz, masih ditutup tuh, cari tempat lain. Nah sekarang kita berbicara babul jannah ya, ada berapa? Babus sholat, banyak nggak nanti di situ yang antri? Bayangin ya, kita ngantri di bab aja nanti panjang. Ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti kiamat itu ngantri hidup semua. Kira-kira banyak nggak? Dan kita tanpa pakaian. Babus sholat banyak. Babus sedekah, pintu sedekah banyak. Babul jihad dikit. Tapi bisa ngalahin sahabat enggak? Para ulama tabi'in, wah kayaknya kita nggak di situ. Babul royan, saum, banyak nggak yang saum? Banyak. Terus bapak mau masuk lewat mana? Nah makanya Masjid Al-Ikhlas ini pertama kali nih kajian kayak gini ya, beli buku terbaik yang ada kuning emas gitu ya, covernya kuning emas, bikin berapa? Tulisin babul jannah, babul sodaqoh, babul royan, babul jihad, babul radin. Cari, nanti saya berikan ya, ada apa itu ya. Cari mana yang kita merasa bisa melakukannya dan tidak banyak persaingan. Mau dikasih bocoran nggak? Yang tadi 4 penuh semua ya. Sholat banyak, ya kan? Terus sholat kita juga khusyuk nggak? Aduh, repot juga ya. Sedekah kita sedekahnya 10.000, orang-orang sedekahnya 10 juta, ya enggak? Kita cari lagi. Saya selok ya. Seloknya ke siapa nih? Ke DKM ya. Baik, berapa buku yang harus disiapkan? Nah, nanti setiap jemaah itu ngisi absen. Dia akan fokus di buku mana untuk ngejar pintu itu. Paham tujuannya? Terus kalau ada warga yang nggak pernah lulus di buku itu karena nggak pernah ke masjid, maka dosa. DKM yang rajin ke masjid dosa, soleh sendiri itu dosa, nggak bisa soleh sendiri. Kan mana dalilnya? Mengingatkan saudara kita yang tidak sholat itu pertama adalah wajib hukumnya, kedua sunnah. Kalau kita sampaikan tidak mau sholat juga, yang kedua kita mengingatkan sudah sunnah, tidak dosa. Dalilnya apa? Dalilnya surat ke-103
lebih sahih. 103 surat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua orang adalah keadaan merugi, khusr. Semua orang merugi, termasuk kiai, ustaz, saya, para nabi. Semua merugi. Tapi kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil tuh kewajiban ngingetin kalau belum datang ke sini. Jangan dikira kita aman kalau nggak ngingetin. Saya kalau di masjid ada tukang nggak sholat saat dibangun, saya ingetin sholat dulu Pak. Tetangga, ayo Pak kita sholat. Wajib. Sudah habis? Hah? Ini makanya saya bilang kalau untuk Sherlock ini kajian Sherlock ya. Tapi sekarang kan kita Sherlock dong, mempermudah kita mencapai tujuan. Surga kita tak tahu pintu masuknya. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apa dikatakan? Beliau termenung dalam kisahnya, menangis. Kenapa? Wahai, kalau para sahabat ditanya apa? Khalifah, apa yang kau pikirkan? Bukankah kau sudah dijamin masuk surga atas doanya Rasulullah? Utsman bin Affan jawabannya luar biasa. Ya Rasulullah telah mendoakanku sebagai ahli surga, tapi tidak ada jaminan bebas dari azab kubur. Yang minta kita mulai pintu kematian, babul maut, terus babul barzah, banyak pintunya Pak. Baru babul jannah, itu pun ngantri. Babul aiman itu adalah pintu orang-orang yang tawakalnya kuat. Jadi tawakal itu gini, saya sudah ikhtiar, saya serahkan kepada Allah, tidak kepada makhluk, sama sekali tidak kepada makhluk. Nah orang kesini ke pintu itu agak susah kalau yang masih suka bilang ini, jangan sekarang kalau ada uang nggak bisa hidup. Dia menuhankan uang, dia nggak bisa masuk pintu itu. Orang gila nggak punya uang hidup, betul nggak? Pengangguran nggak punya uang hidup. Al-Hayya, hidup itu dari Allah, bukan dari zat. Masya Allah, tabarakallah. Ini bocoran aja ya. Saya sampaikan di sini aja ya, rahasia ya, boleh ya buat jemaah asing aja. Karena saya maaf Pak sama jemaah asing itu. Masya Allah kalau nggak wajah-wajahnya tuh wajah-wajah ahlu jannah, walaupun penuh masalah dunia ya. Saya pernah ke 3 negara yang super ketat, Brunei, Singapura, Brunei, Uni Emirat Arab, Dubai, tanpa tiket pesawat. Percaya nggak? Percaya nggak? Dan ketika saya lewat pintunya, semua berjaga. Jangan dikira saya punya ilmu sakti. Saya ditanya sama guru saya, Kak William, gimana bisa gitu? Ya, Kiai, saya juga panik. Saya juga takut ketangkep. 3 negara. Waktu itu tiketnya hangus. Wah, saya rasanya apa yang saya lakukan? Saya amalkan satu ayat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kalimat itu. Semua habis-habisan sampai tubuh saya seperti tidak punya tulang. Saking beratnya kepada Allah Rabbul Izzati. Ya Allah. Sampai akhirnya saya bawa seorang teman Nasrani sakit ginjal. Tubuhnya sampai ngelupas kulitnya. Warnanya merah. Waktu di Brunei saya tanya, apakah ada 2 tiket pesawat menuju ke Dubai? Oh, tidak Tuhan. Ini peak season, semuanya penuh. Akhirnya saya bolak-balik sholat. Saya tidak tahu sholat apa lagi.
Hanya datang ke musola sholat, wasta'inu bisobri wassalah. Terus saja seperti itu. Sampai akhirnya sudah saya lama, saya duduk, tiba-tiba perempuan di Brunei tadi dari maskapai datangin saya. Tuhan, apakah Tuhan tadi yang mencari tiket? Ya, kenapa? Sepertinya ada tiket, Tuhan. Coba ikut saya. Tapi kan saya bawa teman. Apakah ada tiket 2 untuk teman saya? Tidak tahu, Tuhan. Tapi ikut saya dulu. Terus saya ke boarding pass-nya di komputernya. Dia buka tulisannya. Yes, there's a ticket for both of you. Masya Allah, tabarakallah. 2 tiket pas, pada saat itu sudah full booking selama 2 pekan. Kemudian saya bingung, ini tiket harus saya beli atau enggak? Kan yang pertama angus, harusnya kan beli. Karena saya nggak punya cukup uang, yang saya lakukan saya ke musola lagi, sholat lagi. Saat sholat, rakaat pertama masih khusyuk, minta tolong sama Allah. Rakaat kedua, attention to Mr. Duyan, dipanggil saya, itu sholat saya nggak khusyuk. Segera saya lari pramugarinya langsung. Tuhan, kamu hampir ditinggal lagi. Saya masuk, tapi kan saya nggak mau tiket. Saya lari. Setelah ke Galbarata, kan biasanya pramugari di pesawat itu minta tiket kan untuk menunjukkan kursi. Saya cuma ya Allah, saya nggak punya tiket. Kalau saya diminta dan saya tidak punya, saya disuruh keluar. Ternyata pada masuk, silakan Tuhan, kursinya di belakang. Saat saya masuk pesawat, semua penumpang melihat saya karena apa? Pesawat tidak terbang karena nungguin saya, karena saya bersyukur kepada Allah. Semua memandang saya malu. Saya cuma lihat, nggak lihat nomor, cari kursi yang kosong, itu pasti punya saya. Duduk. Teman saya yang Nasrani di sini. Dari mana, Pak Win? Ya, saya bilang, Mas, saya bersyukur sama Allah. Terus akhirnya kita tenang, Pak Win? Belum. Karena masih ada kemungkinan. Perhatian, ada 2 penumpang tanpa tiket, tanpa boarding pass, diharapkan keluar lagi. Masih bisa itu. Karena atau itu nomor yang sama dengan penumpang yang sudah booking, nggak boleh. Saya bilang saya belum tenang. Kecuali pesawat ini tutup pintu. Karena seorang pesawat terbang, saya tahu itu alurnya. Kecuali pesawatnya tutup pintu, saya bilang itu. Saya nggak melihat itu, saya tegang. Di Brunei, saking tegangnya, saya merasa tubuh saya nggak punya tulang. Tapi karena saya lapar, saya beli roti yang enak. Subhanallah, nggak ada rasanya. Bapak tahu yang saya bawa itu apa jemaah? Dokumen penting untuk eksibisi teknologi. Kalau saya nggak sampai ke sana, bubar semua itu. Saya belum tenang. Tiba-tiba pesawat mundur. Terus, tapi saya belum tenang. Sebelum pesawat itu terbang. Kalau udah terbang kan nggak mungkin panggil, ya kan? Pas terbang, tembok. Alhamdulillah. Tapi saya nggak tenang. Turun di Dubai ini gimana? Tanpa tiket sama sekali. Pas turun saya bilang, ya Allah, ini kan nanti masuk ke imigrasi dicek paspor sama tiket. Masya Allah, tabarakallah, bandara Dubai, saya kira bandara kecil. Ada orang pakai mobil buggy gitu ya. Sedang kita jalan aja lah. Dari turun pesawat sampai ke imigrasi 1 jam, 1 lapangan bola. Masya Allah, tahu kayak gitu kita naik itu. Terus ada jalan. Saya harus ngantri di lapangan sebesar hampir lapangan bola tuh, antrian jam 2 pagi. Ternyata setelah saya diminta paspornya, dia cuma cukup ngecek paspor. Tapi saya tidak tenang. Karena di pintu keluar, pintu kaca yang otomatis, di situ ada petugas, tahu nggak ngapain? Benar, Ustaz. Dia akan ngecek tiket, menyesuaikan bagasinya sama, bahwa ini miliknya nomor itu. Sedang, ya Allah, habis di sini saya. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya saya jalan, tapi mau gimana? Ini udah selesai harus jalan. Ya Allah, petugas yang di sini dimintain tiketnya.
kemudian dicek bagasinya, boarding passnya sama stiker. Oke benar, please go out. Ya Allah, ya Allah. Berjalan saya jalan antara saya di situ petugas bertiga singkat saya. Jarak saya dengan Pak Haji, terus saya jalan saya pasrahkan semua sama Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba saya jalan, petugas itu menjauh, masya Allah, tabarakallah. Berjuang menjauh, akhirnya saya tarik teman saya, ayo cepat keluar dari pintu ini. Dan setelah keluar dari pintu, masya Allah, tabarakallah. 3 negara tanpa tiket pesawat. Bisa diulang enggak? Enggak. Tapi ternyata di situ saya benar-benar tidak mengharapkan makhluk, tawakalnya total sama Allah. Tapi enggak mudah. Sampai benar-benar lemas. Ternyata setelah saya pelajari Nabi Musa alaihissalam itu takut waktu penyihirnya itu melemparkan tongkat dan tali jadi ular. Takut. Saking takutnya udah enggak mencari pertolongan teman-temannya, hanya bergantung pada Allah. Makanya firman Allah apa? Lepaskan tongkatmu. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dibakar, memangnya ada ayatnya? Tenang, saya ini Nabi, kebalas sama api. Nabi Ibrahim alaihissalam ketakutan. Ternyata semua para nabi itu turun mukjizat itu saat takut dan tawakalnya totalitas kepada Allah, barulah turun pertolongan Allah. Pertanyaannya, kita sanggup tidak seperti itu setiap saat? Itu yang perlu kita. Dari kejadian saya 3 negara yang ketat tanpa tiket pesawat, disitulah saya suka bilang sama sahabat saya tidak punya alasan lagi untuk ragu atas kekuasaan Allah. Sampai di sana bos saya yang orang Amerika langsung bingung, bilang, you did a great job. Dia juga nggak ada tiket tapi bisa sampai ke sana. Ternyata Allah berizat. Tapi ingat, kalau bukan Nabi itu bukan mukjizat. Makanya kita nggak boleh kalau ada manusia, wah dia bisa sembuh, wah itu mukjizat, nggak boleh. Mukjizat hanya untuk para Nabi. Kalau kita karomah dan nggak bisa diulang. Karomah nggak bisa diulang. Saya nyoba lagi nih ke Singapura, terus nggak pakai tiket lagi, paling bisa ditangkap, deportasi paling saya. Semua mukjizat juga sekali. Nabi Musa alaihissalam saat di Laut Merah panik, ngelihat gimana umatnya Bani Israil sebanyak itu, Fir'aun sudah makin dekat, panik saat panik tuh turun firman Allah, pukulan. Jadi enggak, ceritanya jangan gini, oh Nabi itu kalau misalnya dikejar musuh tenang, saya Nabi bisa ngebelah. Enggak ada yang tahu. Sampai firman itu turun, baru tahu itu mukjizat. Orang sudah terbelah aja, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israil ini cuma jalan sampai sana itu nggak tahu apa. Sampai turun lagi firman, ketukan lagi, baru tertutup. Sudah surut nih jemaah. Padahal babul jannahnya gimana, siapkan ya 8 ya. Nanti kapan-kapan saya sholat di sini pengen melihat. Tugasnya adalah setiap yang sudah rajin sholat ke sini, Bapak pilih salah satu. Babur radin ada juga, orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Siap nggak nih? Gampang nih, agak gampang, mau nggak? Misalnya bapak-bapak nih punya istri cerewet, itu kan sudah takdir kan? Bapak kudu ridho. Cerewet, Bapak harus ridho. Tapi kan lemes, Bapak harus ridho kan? Cuma ambil itu, Bapak ambil itu, jadi termotivasi. Jadi kalau misalnya lagi cerewet gitu, ternyata ada jalan menuju surga lewat istri, gitu. Betul nggak? Jadi Bapak nggak stres. Siap, Ustaz? 8 buku? Nanti saya lihat ada berapa banyak, dan harus ngajak yang lain. Jadi punya semangat ke masjid itu, ternyata kita ngejar babul jalan ini. Kita umrah, kita haji itu kita ngejar babul Masjidil Haram yang mana? Ya. Coba surat Ali Imran ayat 133. Ustaz, yang bisa baca, ini satu lagi.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Uiddat. Nah, lihat, uiddat bukan dia muslimin, dia mutakin. Berarti levelnya surga itu untuk Bapak harus di level itu. Sama seperti puasa Ramadan nih, ayat yang sering disampaikan sama para ustadz apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Jadi levelnya gitu kita tuh. Dari muslim, pokoknya asal syahadat, nggak sholat juga itu muslim tuh. Nggak sholat, nggak zakat, yang penting syahadat, udah muslim. Muslim itu ya jangan bangga jadi orang muslim, karena nggak sholat pun tetap disebut muslim. Naik dalam sedikit satu level jadi mukmin. Karena semua panggilan untuk ke surga tuh ya ayyuhalladzina amanu. Itu untuk yang saum amanu. Terus nanti dinaikkan kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tadi ayat surat Al-Imran gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tattaqun ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Uiddat. Sini kan? Ambil level ini. Terus isi fokusnya di mana? Kalau Bapak sholatnya kuat, biar Bapak tuh termotivasi bahwa saya kemungkinan besar bisa masuk surga dengan bagus sholat. Ya sudah, Bapak totalitas. Saya kasih bocoran, mau nggak? Kita bisa dapat nge-DP-in istana di surga, mau? Mau nggak? Di sini mah DP rumah 1 miliar, pegel, nyicil lagi, enggak? Ada DP istana di surga. Jaga sholat sunnah 12. Itu dari hadis Abu Hurairah, dari Ummu Habibah. Sampai Umar bin Khattab nanya, benar Rasul bilang gitu? Abu Hurairah bilang, benar. Sampai Ummu Habibah bilang apa ya Rasulullah? Sejak saya tahu Rasulullah menyampaikan itu, tidak akan aku tinggalkan 12 sholat sunnah. Apa itu? Lohor. Dari yang pagi dulu biar gampang. Subuh 2. Qobla atau ba'da? Qobla atau ba'da? Qobliyah. Kemudian Zuhur apa? Qobla atau ba'da? Qoblanya berapa? Ba'da 2. 6 ya. Terus Qobla asyar? Qobla asyar? Qobla asyar? Qobla asyar coba lihat Bukhari, nemu gak tuh? Ada? Langsung ke Ba'da? Senina. Siapa? Pada maghrib, langsung pada maghrib dapat 10 Senina. Sama-sama. Barakallahu fiik. 10 nih, pada maghrib udah 10. Isya qobla atau ba'da? Ba'da. Habis Ustaz. Udah mau dikasih hadiah habis. 12 itu adalah DP akan dibangunkan istana di surga. Oh, gampang kan? Kalau gitu saya 12 sholat tapi yang wajib enggak. Yang penting udah DP ngebangun. Gak bisa. Yang pertama kali dihisab itu apa? Sholatul wajib. Jemaah, antum sahur Ramadan bagus, zakat oke, sedekah oke, tapi nggak sholat 5 waktu, nggak diterima. Hisabnya di sholat dulu. Haji, saya sudah haji berulang kali, tapi nggak sholat, nggak bisa.
Sholat itu kunci. Sholatnya baik, semuanya dianggap baik. Itu namanya iman. Masya Allah Ustaz, nggak bisa selesai Ustaz ya. Tapi kita harus selesaikan hari ini ya. Dan harus ditutup walaupun tapi PR-nya itu. Siap ya? 8 kitab tuliskan, dan Bapak jangan isi semua. Kalau Bapak sanggup silahkan sahum jihad. Kalau Bapak memang nggak bisa jihad, jangan isi bagus jihad. Isi saja bagus sholat. Bapak sedekah nih, sedekahnya banyak nih. Isi juga bagus sedekah. Nanti DKM-nya lihat nih, oh ini Bapak ini ada ngejar dua pintu. Betul? Bapak ini cuma ngejarnya satu, apa? Dia mah ngejarnya ridho sama ketentuan Allah. Walaupun istrinya bikin pusing. Jadi siap nggak? Jadi kita karena begitu banyak ibadah dan kita nggak tahu target-targetnya, kita fokus apa yang bisa kita lakukan, kita fokus di situ. Bukan berarti yang lain tidak dilakukan, yang sedangkan tidak, enggak. Tapi yang mayoritas mana, kerjakan yang itu. Siapa? Babul Hajj. Ya, Babul Hajj apa? Ya, dalam sunnahnya dikatakan Babul Hajj itu ada di surga. Jadi satu surga berapa pintu? 8. Tingkatan yang lainnya satu surga Jannatul Na'im, pintunya tahu dari mana? Bacalah Quran, bacalah hadis. Jadi gitu. Kalau babul jihadnya penuh antriannya, mau Bapak ngantri di situ. Udah gitu amalnya sedikit, cari yang lain Pak. Babul Hajj, wal hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'ul illa jannah. Itu hadisnya. Tapi berapa banyak orang berhaji pulang ke Indonesia merasa mabrur, padahal banyak yang melanggar peraturan di sana. Saya nggak langsung, ternyata surat Al-Baqarah menunjukkan mabrur atau tidaknya. Kalimatnya gampang. Akhir ayat, wala jidalu fil hajj. Kalau orang di sini, pokoknya pulang dari tanah Makkah pasti dibilangnya haji mabrur kan. Kalau dia nggak ke Arafah, kita tahu nggak dia ke Arafah? Kalau nggak wukuf, nggak ada haji. Kalau dia di sana cuma ke mall, tawaf sekali terus nggak ke padang Arafah, nggak wukuf, nggak ada haji. Iya, orang kita tanya, wah haji mabrur. Bahkan ketika berhaji yang saya lihat adalah larangan yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah banyak yang terjadi. Di wukuf padang Arafah pada begini bisa menangis. Yang banyak ini semoga yang mau berhaji ya, saya kasih bocorannya ya. Keplesetnya bukan tawaf, keplesetnya bukan sa'i, keplesetnya bukan wukuf di padang Arafah, walaupun itu yang utama. Musdalifah. Di Musdalifah banyak orang berdebat. Padahal ayatnya ini bukan hadis, ayat. Wala jidala fil hajj. Tidak boleh berdebat selama berhaji. Saya pernah waktu pakai pakaian ihram cuma mau menolongi dokter gitu cari tenda yang orang Arabnya pakai bahasa Indonesia, sedang saya butuh tempat tidur dan tenda untuk dokter dan perawat. 3 orang datang, laki-laki, awal-awalnya baik, lama-lama nunjuk-nunjuk saya. Siapa kamu? Terus pakai bahasa Arab. Wa anta, sampai saya bilang gini, Bapak. Yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Arab. Saya sambil bilang, Bapak pakai bahasa Indonesia aja. Tuh orang Arabnya aja pakai bahasa Indonesia. Kita kan orang Indonesia, sama-sama pakai pakaian ihram. Hati-hati di Musdalifah. Cuma setengah jam sah, 1 jam sah, tapi banyak yang gugur di situ. Sultan tunjuk-tunjuk jam 1 pagi. Akhirnya saya bilang, oh ini benar ternyata. Akhirnya saya tinggalkan.
saya tinggalkan mereka dan saya disolatin. Berat Musdalifah. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita merasa sudah mabrur, tapi kita sudah melanggar ayat. Siap Bapak calon haji? Ya. Hati-hati nih, Musdalifah. Baca ayat itu, surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 200. Ya. Masya Allah. Mau diteruskan tapi itu dulu lah, ya. Berat nanti. Tapi ini adalah kajian plesir. Jadi sebaiknya siapkan saja 8 apa? 8 buku. Bapak-bapak kira-kira ya, kalau yang berat melakukan amalannya itu jangan isi di buku itu. Nanti Bapak akan termotivasi. Dijar surganya itu dari babul mana? Gitu. Siap? Paham? Kalau ibu-ibu enak. Kalau ibu-ibu tuh ada janji dari Allah melalui Rasulullah bahwa ibu-ibu bisa masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab lagi dapat kalau mengamalkan Al-Baqarah 216. Apa Pak? Iya. Kata Rasulullah apa? Bila seorang wanita dia menjaga sholat 5 waktu, sholat wajib loh, ya, sholat wajib bukan sholat apa? Bukan sholat sunnah. Dia menjaga sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, bukan Senin Kamis loh, cuma wajib doang, ya. Semua dia menjaga kehormatannya, tuh ya, ingat ya. Perempuan tuh harusnya masuk surga itu lebih banyak, tapi ingat kisah Rasulullah waktu kenapa melihat waktu Isra Mi'raj banyak wanita di neraka, kenapa? Ini terhubung dengan hadis ini. Kata Rasulullah, janji dari Allah, bila seorang wanita, seorang istri, dia menjaga sholat 5 waktu, cukup sholat wajib, sunnah-sunnah tahajud nggak usah deh. Semua kemudian dia berpuasa di kurba yang wajib di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, ya artinya ya menjaga kehormatan itu kalau wanita tidak macam-macam. Berarti udah ada berapa ini? 3 dari 4 nih. 3 berarti udah 75% ya. Itu tinggal selangkah lagi masuk surga para istri itu. Cuma 3. Ini udah 75% kan? Terus kemudian satunya taat sahabatnya kepada suami. Justru ini yang gagal. Kan aneh. Saya kalau jadi perempuan malah masa bodoh yang mungkin dapat surga, ya enggak? 3 langkah sudah berhasil ibu-ibu itu. Tinggal 1. Makanya kenapa hadisnya sampai kayak gitu? Ujian di akhir zaman itu wanita kurang bersyukur. Terhubung itu kalau kita lepas aja egonya. Yang penting saya dapat surga. Suami yang ngeselin masa bodoh, ya enggak? Suami ngeselin, uang jajannya sedikit, masa bodoh, yang penting surga. Target kita surga Pak, ketemu Allah. Kalau melihat suaminya, ini udah 3 langkah, tinggal 1 langkah lagi, kira-kira sayang nggak? Sayang. Kalau laki-laki berat Pak, laki-laki 1 langkah langsung, nggak ada 1, 2, 3. Laki-laki langsung jihad fisabilillah, taruhannya langsung nyawa Pak. Nggak ada niat dulu, nggak ada kayak gitu Pak. Sampai kalimatnya Masya Allah, sangat indah Bapak. Udkhulil jannata min abwabil jannati syi'ti. Wanita, kata Allah, udkhulil jannata min abwabi, dari pintu mana saja, jannati syi'ti, sesuai kemauan kamu. Bapak diundang ke istana negara, istana presiden, terus katanya gini,
masuk lewat pintu mana aja lah, nggak usah lewat yang khusus diperiksa-periksa. Senang nggak? Punya nilai, betul tidak? Masya Allah, wanita itu beruntung. Saking beruntungnya, ada surat An-Nisa. Kita nggak ada surat Ar-Rijal. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jam berapa ini? Masya Allah, kita sudah syuruk. Syuruk itu jam 6 lebih 58. Jangan langsung syuruk di jam itu, karena jam itu adalah saat terbitnya matahari. Jadi itu yang dilarang oleh Rasulullah. Sholat saat terbit matahari itu tidak boleh. Jadi seperti dimisalkan menyembah matahari. Jadi harus diambil 15 sampai yang aman itu 20 menit ya. Jadi sekitar ya kurang lebih. Masya Allah, subhanallah. Jemaah rahimahumullah. Sebetulnya kalau kita tahu makna Quran dan hadis, kita semangat nggak mau pelajarinya. Kalau kita tahu targetnya, kita akan semangat. Selama ini kita tidak terarah, betul nggak? Tidak ada target, pokoknya ibadah aja. Tidak ada target dan tidak ada yang dilakukan amalan. Terus tidak fokus, terus lupa minta syarah. Jemaah, sampai jumpa di babul jannah. Amin. Jangan lupakan saya. Saya perlu menyampaikan segini. Kalau ada amalan-amalan Bapak Ibu yang lebih mulia dari saya, jangan lupakan. Jangan pernah menganggap orang yang dipanggil Ustadz itu dia pasti aman. Godaannya lebih berat. Godaan untuk ria, merasa mulia, merendahkan orang lain. Bukankah iblis laknatullah dulu juga adalah imamnya para malaikat? Dengan nama sebelum dilaknat adalah Azazil, nama dari sifat Allah. Tapi karena takabur, karena hasad, menjadi makhluk yang sangat merugi. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi kajian nanti tentang babul jannah, bagaimana kita membuat strategi biar punya besar kemungkinan masuk. Insya Allah di lain waktu. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di babul jannah. Sampai ketemu di babul jannah. Sampai ketemu di babul jannah.